Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Midinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membahas salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan seorang ahli dalam bidang diplomasi serta menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia pertama. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Bapak Sultan Syahrir adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan seorang ahli dalam bidang diplomasi, serta menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia pertama di tahun 1945. Bapak Sultan Syahrir sendiri lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Beliau merupakan putra dari Bapak Muhammad Rasad dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah. Pada masa kecil beliau bersekolah di ILS. Setelah lulus dari ILS, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mulo di daerah Medan. Mulo sendiri merupakan sekolah terbaik di daerah Medan pada masanya. Kemudian pada tahun 1926, beliau melanjutkan pendidikannya di AMS di daerah Bandung. Ketika bersekolah di AMS, beliau bergabung ke dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia atau Batovis sebagai sutradara, penulis, dan juga aktor. Beliau merupakan siswa yang cukup terkenal di AMS. Selain suka belajar, membaca buku, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah beliau. Kemudian Bapak Sultan Syahrir menjurus ke dunia politik. Pada masa muda beliau sering sekali mengikuti himpunan-himpunan kedaerahan. Nah, pada tanggal 20 Februari 1927, beliau merupakan salah satu pelopor pendiri Himpunan Pemuda Nasionalis Jong Indonesia. Himpunan tersebut kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Nah, Pemuda Indonesia ini menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia, kongres yang sangat monumental, yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Bapak Sultan Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Nah, pada masa itu beliau mengetahui perkembangan Perang Dunia secara diam-diam dengan cara mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Nah, berita yang beliau dengar kemudian disampaikan kepada Bung Hatta. Nah, pada saat itu, Bapak Sultan Syahrir yang didukung oleh para pemuda lainnya mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, karena Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Namun, proklamasi harus dilakukan lewat prosedur dari keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Akhirnya para pemuda merasa kecewa dengan sikap dari beliau-beliau ini atau golongan tua. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah didesak oleh para pemuda, Bung Karno dan Bung Hatta pun setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang akhirnya kita kenal proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nah, setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1946, Bung Karno menunjuk Bapak Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri. Nah, era itu juga dikenal pada saat itu beliau juga di kabinet tersebut ada perundingan, yaitu perundingan Linggarjati. Nah, perundingan Linggarjati berhasil ditandatangani pada 15 November 1946. Selanjutnya, sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP, beliau kemudian mencetuskan perubahan kabinet dari presidensial ke kabinet parlementer. Nah, kabinet parlementer bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga legislatif saat itu. Nah, di sana beliau menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan untuk menunjukkan bahwa revolusi Indonesia merupakan perjuangan yang beradab dan demokratis. Nah, akhir hayat beliau pada tahun 1962 sampai 1965,
Beliau ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili hingga mengalami stroke. Setelah itu, Bapak Sultan Syahrir diizinkan berobat ke Swiss untuk mengobati stroke-nya beliau. Beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya saat di Swiss pada 9 April 1966. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Nah, pada hari wafatnya beliau, di hari itu juga beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 9 April 1966 melalui surat keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1966 yang mengukuhkan Bapak Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional Indonesia. Baik, sekian biografi Bapak Sultan Syahrir yang dapat podcast History sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Dan jika kalian mendengarkan via kanal YouTube, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih, salam.